Bagaimana Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, karena subscribe gratis ya. Kisah Nabi Yunus adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyeru kaum Ninawa, sebuah kota di Irak, agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Ninawa tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Yunus dan tetap keras kepala. Mereka bahkan mengolok-olok dan menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa kecewa dan marah kepada kaumnya. Dia pun pergi meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah. Dia naik ke sebuah kapal yang penuh dengan penumpang dan barang. Di tengah perjalanan, kapal itu mengalami badai hebat yang mengancam keselamatan mereka. Para penumpang memutuskan untuk mengurangi beban kapal dengan melempar sebagian barang dan orang ke laut. Mereka melakukan undian, dan ternyata Nabi Yunus yang terpilih. Nabi Yunus pun melompat ke laut dan ditelan oleh seekor ikan paus yang besar. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Dia berdoa dengan penuh kesungguhan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah pun mendengar doa Nabi Yunus dan mengampuni kesalahannya. Allah juga menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus dengan cara yang ajaib. Allah menyuruh ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Di sana, Allah menumbuhkan sebatang pohon labu untuk memberi naungan dan makanan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus pun sembuh dari luka-lukanya dan kembali ke tengah-tengah kaumnya. Sementara itu, kaum Ninawa juga menyesali perbuatan mereka. Mereka takut akan azab Allah yang telah diberitahukan oleh Nabi Yunus sebelum dia pergi. Mereka pun bertaubat kepada Allah dengan tulus dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Allah pun menerima taubat mereka dan menghapuskan azab yang akan menimpa mereka. Ketika Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa, dia terkejut melihat perubahan yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah beriman kepada Allah dan menghormati Nabi Yunus. Nabi Yunus pun bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Dia melanjutkan dakwahnya kepada kaum Ninawa dan mengajarkan mereka tentang ajaran Allah. Demikianlah kisah Nabi Yunus yang dapat memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi cobaan, dan bertaubat jika melakukan kesalahan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi Anda.